Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang berisikan oleh saya sendiri, Faris Jazarkan, Taruna Faris Samudra Aji, Taruni Fauzian Nurhamyah, Taruna Hafid Putra Perdana, Taruna Hotma Adam Farel, dan Taruna William Nathanael Ratno. Kami dari kelas Nautika 2B, kami akan menjelaskan tentang marine pollution. Aneks 1. Pencegahan tumpahan minyak dari kapal dan menjaga laut lebih aman dari pencemaran minyak adalah tanggung jawab awak kapal. Aneks 1 ini berlaku tanggal 2 Oktober 1983. Topik mengenai pencegahan pencemaran laut dari tumpahan minyak kapal. Mendefinisikan tumpahan minyak di laut. Yang dimaksud dengan minyak adalah minyak berat yang mengandung minyak berupa minyak mentah, minyak bahan bakar berat, lumpur-lumpur, minyak bekas, dan produk olahan seperti MGO. Buka kurung, selain petrokimia yang diatur dalam ketentuan lampiran 2 dan lain-lain. Marpol Aneks 1 mencakup semua cairan yang mengandung minyak dan dapat dibuang ke laut, bahkan air limbah yang diolah oleh OWS juga merupakan bagian dari lampiran ini. Menurut Marpol Aneks 1, peralatan berikut harus dalam kondisi baik, dikalibrasi secara memadai, dipelihara, dan berfungsi penuh dengan suku cadang yang sesuai dan siap di kapal setiap saat seperti peralatan penyaringan oli, 15 pengaturan alarm PPM, koneksi debit standar. Selanjutnya akan diteruskan oleh Taruna Faris Samudra Aji. Selanjutnya, Aneks 2. Aneks 2 yaitu peraturan yang ada dan dibuat untuk pencegahan pencemaran polusi oleh zat cair berbahaya dalam jumlah atau kapasitas yang besar atau luas. Aneks 2 berlaku mulai 2 Oktober 1983. Topiknya mengenai muatan zat cair berbahaya di area maritim. Pembagian zat cair beracun. Kategori X. Zat cair beracun yang akan menimbulkan bahaya yang besar atau major hazard baik terhadap sumber hayati laut atau kesehatan manusia atau menimbulkan ancaman serius terhadap penggunaan laut secara sah lainnya. Karenanya tidak boleh dibuang ke laut. Contohnya asetan cyanohydrin, acrylindichlorobenzenes, karbon disulfid, dan lain-lain. Kategori Y. Zat cair beracun yang apabila dibuang ke laut akan menimbulkan bahaya atau hazard bulk terhadap sumber hayati laut atau kesehatan manusia atau menimbulkan ancaman terhadap penggunaan laut secara sah lainnya. Karenanya hanya kualitas dan jumlah yang terbatas yang dapat dibuang ke laut. Contohnya alil alkohol, amonia, dan lain-lain. Yang selanjutnya kategori Z. Zat cair beracun yang akan menimbulkan bahaya kecil atau minor hazard terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Karenanya membolehkan pembatasan yang kurang kuat terhadap pembuangan ke laut. Contohnya acetic acid, amilin, dan lain-lain. Kategori OS atau other substance yang termasuk zat lain dalam chapter 18 dan IBC code yang tidak termasuk X, Y, atau Z yang sampai saat ini belum menimbulkan bahaya terhadap lingkungan laut serta kesehatan manusia jika dilakukannya pembuangan zat tersebut. Standar pembongkaran. Yang pertama, pembongkaran dibuat di bawah garis air dengan tidak melebihi tingkatan maksimum yang dirancang. Kedua, saat kapal meneruskan pelayaran ada pada kecepatan setidaknya 7 knot. Pada kasus kapal bermesin ada pada kecepatan 4 knot jika kapal tidak digerakkan sendiri. Yang ketiga, pembongkaran dibuat ada pada jarak yang setidaknya kurang dari 12 mil dari daratan terdekat di kedalaman air yang tidak kurang dari 25 meter.
cargo record book. Ini adalah contoh gambar dari cargo record book. Setiap kapal yang mengangkut zat cair beracun harus dilengkapi dengan cargo record book. Kedua, setiap pemasukan harus ditandatangani oleh officer yang bertanggung jawab pada pengoperasian dan setiap halaman harus ditandatangani oleh master kapal. Ketiga, buku catatan minyak atau buku merah biasanya disimpan di kamar mesin atau di tempat yang tepat agar siap dibaca pada semua waktu yang wajar. Yang terakhir, harus dipertahankan selama 3 tahun periode setelah pemasukan terakhir yang dibuat. Isi-isi cargo record book. Yang pertama, pemuatan kargo. Kedua, pembinaan kargo. 3, bongkar muat kargo. 4, pre-wash wajib. 5, pembersihan tangki kargo kecuali pre-wash wajib. 6, pembongkaran dibuang ke laut dari pembersihan tangki. 7, pembongkaran air dari tangki kargo. 8, tidak sengaja atau adanya pengecualian bongkar. 9, penambahan operasional prosedur dan penandaan ulang. 10, pengontrolan oleh surveyor resmi. Yang terakhir, tangki kargo ballasting. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu Aneks 3 dan apa saja yang terdapat di dalam Aneks 3. Aneks 3 ini berlaku pada tanggal 1 Juli 1992. Pada Aneks 3, membahas penggunaan nomor Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sesuai salah satu cara mengidentifikasi kemasan. Peraturan pada Aneks 3 hanya berlaku pada pencegahan pencemaran oleh zat berbahaya dalam bentuk kemasan. Kemasan yang berisi bahan berbahaya wajib diberi tanda yang tahan lama dengan nama teknis yang benar, atau nama-nama dagang saja tidak boleh digunakan. Selanjutnya, wajib diberi tanda atau label yang tahan lama untuk mengidentifikasikan bahwa bahan tersebut adalah bahan pencemaran laut. Next, untuk tujuan lampiran ini, pada lampiran Aneks 3 ini, zat berbahaya adalah zat yang diidentifikasikan sebagai polutan laut dalam International Maritime Dangerous Goods Code, atau disingkat IMDG Code, atau yang memenuhi kriteria dalam Aneks 3. Pada Aneks 3 ini berlaku untuk semua kapal yang membawa package foam atau bentuk kemasan, freight container atau kontainer barang, portable tanks atau tangki portable, road tanks atau tangki berjalan, dan rail tank wagons atau tangki rel kereta. Harmful substances atau zat berbahaya adalah zat-zat yang diidentifikasi sebagai polutan laut dalam IMDG Code. IMDG Code ini memfasilitaskan gerakan bebas tak terbatas barang-barang berbahaya dan melindungi lingkungan laut. Ada 3 yaitu yang harus ada di setiap kapal jika membawa barang IMDG Code. Yang pertama, ada guideline atau buku petunjuk. Yang kedua, ada instruction atau buku instruksi. Dan yang terakhir ada regulation atau buku ketentuan. Contoh bukunya seperti yang ada di gambar volume 1 dan volume 2. Selanjutnya, ketentuan pada Aneks 3. Aneks menyatakan bahwa langkah-langkah yang tepat berdasarkan sifat-sifat kimia, fisika, biologis, dan zat berbahaya harus diambil untuk mengatur adanya kebocoran yang keluar dari kapal, asalkan pengaplikasiannya tepat terhadap langkah-langkah yang ada, serta tidak membahayakan keselamatan kapal dan penumpang di dalamnya. Yang kedua, peraturan ini mengeluarkan standar yang terperinci mengenai pengemasan, penandaan, cap, penyimpanan, pembatasan jumlah, pengecualian, penomoran, dan pemberitahuan untuk mencegah atau meminimalisirkan polusi oleh zat-zat berbahaya dari kemasan. Sekian penjelasan Aneks 3 yang dapat saya berikan. Selanjutnya, Aneks 4 akan dijelaskan oleh rekan kami yang lainnya. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai Aneks 4. Aneks 4 merupakan peraturan pencegahan oleh limbah dari kapal, berlaku mulai dari tanggal 27 September
tahun 2003. Aneks 4 ini meliputi air limbah di kapal, yaitu grey water dan black water. Grey water merupakan limbah domestik yang berasal dari dapur, kabin shower, wastafel, saluran cucian, dan AC kondensat. Black water merupakan limbah yang dikeluarkan melalui toilet, urinoir, apotek medis, dan cairan hewan hidup. Peraturan pada Aneks 4 hanya berlaku untuk black water dan tidak berlaku untuk grey water. Bahaya dari limbah ini, yang pertama menimbulkan gangguan kesehatan. Pembuangan limbah mentah ke laut dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan karena limbah mengandung konsentrasi nitrat, fosfat, dan zat bahaya lainnya. Yang kedua, dapat menyebabkan penipisan oksigen di laut. Limbah juga dapat menyebabkan penipisan oksigen di laut, sehingga berdampak bagi biota laut. Yang ketiga, polusi visual. Dapat menjadi polusi visual yang mengganggu keindahan alam, terutama daerah pesisir yang berdampak pada industri wisata. Kemudian ada syarat yang harus terpenuhi dalam penerapan Aneks 4. Yang pertama adalah 400 GRT dan terikat dalam pelayaran internasional. Yang kedua, kurang dari 400 GRT disertifikatkan untuk membawa lebih dari 15 orang. Yang berikutnya, pengaturan limbah kapal. Yang pertama, pabrik pengolahan air laut. Digunakan untuk mengolah limbah di atas kapal. Di dalamnya, limbah air laut melewati berbagai penyaringan, dan cairan dipisah untuk disinfeksi dengan bantuan kimia. Yang kedua, sistem komunikasi dan disinfektan. Terdiri dari penggiling, penyaring sistem yang akan menghancurkan limbah ke kapal, ke bentuk partikel kecil. Penyaringan di dalamnya berfungsi memisahkan zat padat dan zat cair dari proses penggilingan limbah. Yang ketiga, tangki penampung limbah atau sewage holding tank. Sewage holding tank ini biasanya dipasang di kapal, terlepas dari peralatan-perawatannya. Kapasitas dari tangki ini ditentukan oleh operasional kapal, yakni sesuai dengan perjalanan dan jumlah orang di atas kapal. Berikutnya, International Sewage Pollution Prevention Certificate atau ISPPC. Sertifikat pencegahan polusi limbah internasional yang meliputi syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah initial survey. Initial survey ini sebelum kapal mempunyai sertifikat atau sebelum kapal berganti bendera, kapal mendapat sertifikat sementara dengan masa berlaku kurang lebih 3 bulan. Masa berlaku ditentukan oleh administrasi tidak lebih dari 5 tahun. Yang kedua ada renewal survey. Survei ini merupakan pembaruan atau tahap ini adalah tahap dengan sertifikat melakukan pembaruan dengan penanggung jawab perusahaan. Sementara yang perpanjangannya tidak boleh lebih dari 5 bulan atau biasanya 3 bulan. Ketiga adalah additional survey. Tidak berkala atau tidak harus, namun jika ada kecelakaan maupun penggantian sistem, maka dapat diberlakukan additional survey. Aneks 5. Aneks 5 merupakan peraturan pencegahan polusi dari sampah di kapal. Marpol Aneks 5 ini berlaku bagi semua kapal tanpa terkecuali. Nah, Aneks 5 mulai diberlakukan pada tanggal 31 Desember 1988. Nah, apa sih itu sampah? Sampah itu adalah semua jenis sisa makanan dari atas kapal dan sisa operasional, tidak termasuk ikan segar dan bagian-bagian lainnya yang dihasilkan selama pengoperasian kapal secara normal. Nah, apa sih yang harus kita lakukan terhadap sampah ini? Nah, sampah ini harus kita buang secara terus-menerus atau secara berkala, kecuali zat-zat yang mana telah dicantumkan dalam aturan-aturan lainnya pada konvensi terakhir. Nah, pada Aneks 5 ini terdapat yang namanya special area atau area khusus. Nah, yang mencakup
ada the Mediterranean Sea, the Baltic Sea area, the Black Sea area, the Red Sea area, the Gulf area, the North Sea, the wider Caribbean region, dan Antarctic area. Nah, sampah-sampah yang tadi itu terbagi dalam kategori dari A sampai K. Nah, kategori A itu plastik, B sisa makanan, C sampah domestik, D minyak goreng, E debu pembakaran sampah, F sisa operasional, G bangkai hewan, H alat penangkap ikan, I sampah elektronik, J residu kargo yang tidak berbahaya, dan K residu kargo yang berbahaya. Nah, pada Marpol Annex 5 ini juga terdapat yang namanya Garbage Management Plan dan Garbage Record Book. Nah, pada Garbage Management Plan, yaitu setiap kapal dengan 100 gross tonnage atau lebih dan setiap kapal yang bersertifikat untuk mengangkut 15 orang atau lebih dan setiap sarana apung harus mempunyai Garbage Management Plan. Nah, apa sih yang terkandung dalam Garbage Management Plan? Nah, yang pertama ada peminimalisiran sampah, yang kedua ada pengumpulan sampah, yang ketiga ada penyimpanan sampah, yang keempat pemrosesan sampah, yang kelima pemusnahan sampah, yang keenam peralatan yang digunakan untuk menangani sampah, dan yang ketujuh yang terakhir penunjukan orang yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan Garbage Management Plan. Kemudian ada Garbage Record Book, yaitu semua kapal dengan 400 gross tonnage atau lebih dan setiap kapal yang bersertifikat untuk membawa 15 orang atau lebih dan memiliki sarana apung harus memiliki dan melaksanakan Garbage Record Book. Nah, catatan yang terkandung dalam Garbage Record Book yaitu ada 4. Yang pertama, kapan sampah dibuang ke laut. Nah, ini mencakup tanggal, waktu, posisi, kategori, dan jumlahnya. Yang kedua, kapan sampah dibuang ke fasilitas resepsi di pelabuhan. Nah, ini juga mencakup tanggal, waktu, pelabuhan, kategori, dan jumlah. Yang ketiga, kapan sampah dibakar, yang mencakup tanggal, waktu, posisi, dan jumlah. Nah, yang terakhir yaitu ketidaksengajaan atau pengecualian pembuangan sampah. Nah, hal ini mencakup tanggal, waktu, posisi, kategori, jumlah, alasan, dan keterangan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai Aneks 6. Aneks 6 adalah peraturan yang berlaku untuk semua kapal, floating drilling rigs, dan platform. Tetapi yang diharuskan memiliki sertifikatnya hanya kapal GT 400 atau lebih, dan anjungan lepas pantai dan berlaku sejak 19 Mei 2005. Pengawasan emisi dilakukan terhadap emisi dari zat penipisan ozon, emisi NOx dari mesin diesel, emisi dari belerang oksid, emisi dari bahan campuran organik yang mudah menguap, pembakaran limbah kapal, dan kualitas bahan bakar minyak. NOx Technical Code. Technical Code pada emisi dari nitrogen oksid dari mesin diesel kapal yang diterima oleh Conference Resolution 2 yang mungkin kemudian diamandemen. Dokumen ini memberikan rincian dari penerapan komponen mesin yang diizinkan, katup yang bekerja, dan alat-alat penyetelan yang diizinkan yang memastikan motor akan terus beroperasi dalam batasan NOx yang ditetapkan. Ozone depleting substance adalah zat-zat yang dikontrol seperti yang ditulis dalam 4 dari artikel 1 dari Montreal Protocol on Substance that Deplete the Ozone Layer tahun 1987 yang tercantum dalam lampiran A, B, C, atau E dari protokol tersebut. Syaratan dari ozone depleting substance adalah tidak diizinkan emisi substansi penipisan yang dilakukan dengan sengaja. 2. ODS harus dibuang ke penampungan di barat. 3. Pendingin menggunakan halons tidak diizinkan. 4. Kapal harus memiliki daftar zat penipisan ozon yang dipakai di kapal. 5. Mesin pendingin dengan zat-zat yang diizinkan antara lain halon 1211,
Halon 1301, Halon 2402, CFC 11, CFC 12, CFC 113, 114, dan 115. Lalu ada SOx at Emission Control Area. Adalah suatu daerah tempat pemberlakuan tindakan mandatori yang khusus untuk emisi SOx dari kapal-kapal yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi, dan mengontrol pencemaran udara dari ini. Persyaratan dari SOx adalah yang pertama, kandungan belerang dari setiap bahan bakar yang dipakai di kapal tidak boleh lebih dari 4,5% mm dan harus ada dokumen di kapal sebagai pembuktiannya. Dua, adanya catatan penyerahan bahan bakar. Ketiga, KKM harus mencatat IMO kapal, pelabuhan, tanggal, nama pemasok, nama produk, kuantitas, PD pada suhu 15 derajat Celcius, kandungan belerang, dan persyaratan dengan semua tanda tangan yang diperlukan. Aneks 7. Pada Mei 2007, sebuah studi untuk komisi telah mengeksplorasi tentang efektivitas biaya langkah-langkah dengan tingkat ambisi yang berbeda untuk mengurangi emisi udara dari angkutan maritim. Aneks 7 terbagi ke dalam 7 bagian. Yang pertama yaitu emisi udara kapal. Emisi udara kapal. Ada teknologi yang telah diidentifikasi dengan serangkaian tindakan pengendalian emisi yang tersedia secara teknis yang dapat, jika diterapkan sepenuhnya, akan mengurangi hingga 80% emisi SO2 dan hampir 90% dari emisi NOx untuk total biaya mencapai 5,5 miliar tiap tahunnya. Kemudian tentang belerang dalam bahan bakar laut. Inisiatif utama yang diambil di bidang emisi udara kapal diwakili oleh pengarahan yang mengusulkan pengurangan kandungan belerang dari bahan bakar minyak laut. Batasan tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama, batas belerang 1,5% untuk bahan bakar pada semua kapal di Baltic Area mulai 19 Mei 2006. Yang kedua, batas belerang 1,5% untuk bahan bakar ketentuan yang sama untuk digunakan oleh kapal penumpang pada layanan reguler atau pelabuhan. Yang ketiga ada shoreside electricity. Shoreside electricity ini menyediakan listrik untuk kapal yang berlabuh di pelabuhan dari jaringan nasional yang memproduksi listrik untuk penggunaan mesin mereka sendiri. Ini mengurangi emisi udara dan kebisingan kapal saat berlabuh di pelabuhan. Penggunaan shoreside electricity ini mencapai pengurangan emisi yang jauh melampaui batas jika dibandingkan penerapan bahan bakar belerang 0,1% pada kapal. Kemudian yang keempat, lampiran ke-6 dari Konvensi MARPOL. Pada lampiran 6 ini, pencegahan pencemaran udara dari kapal yang dari Konvensi MARPOL 7378, IMO menangani emisi polusi udara. Dokumen ini memuat tentang daerah pengendalian emisi sulfur oksida yang meliputi Laut Baltik, Laut Utara, dan Selat Inggris, serta standar emisi nitrogen oksida untuk mesin kapal. Yang kelima ada teknik pengurangan basis kapal. Upaya lainnya adalah pengoperasian Proyek ECOMOS, Proyek IP Hercules, dan Proyek Metapu. Proyek ini disusun oleh Konsorsium Italia, dan proyek-proyek ini difokuskan pada efek transportasi laut terhadap lingkungan laut dan pada pengurangan emisi udara kapal. Yang keenam ada proyek Unite. Proyek ini dinilai berdasarkan biaya lingkungan marginal untuk sejumlah rute tertentu di daerah perkotaan dan hubungan antar kota yang mencakup angkutan penumpang dan barang. Untuk menghitung biaya emisi udara dan paparan kebisingan, terdiri dari yang pertama ada perhitungan emisi, yang kedua dispersi dan pemodelan konversi kimia dari polusi udara, yang ketiga kebisingan dari dampak fisik, yang keempat penilaian moneter dari dampak yang terjadi. Kemudian yang terakhir proyek Realize, yaitu bertujuan untuk membantu pelaku bisnis dan membuat kebijakan. Eropa mengamankan tujuan utama transportasi laut maritim.
Proyek ini difokuskan pada 3 studi integratif, statistik, dampak lingkungan, harga multimodal, dan struktur biaya. Dampak lingkungan yang relevan dengan evaluasi transportasi diidentifikasi dengan polusi udara lokal, pemanasan global, polusi udara, kecelakaan, dan kemacetan. Adapun pemanasan global, proyek membedakan skor emisi khusus moda transportasi pada variabel atau parameter berikut. Yang pertama, CO2, N2O, nitrogen, CH4 metana, dan sulfur. Adapun polusi udara lokal sebagai berikut: SO2, NOx, CO, NM, VOC, dan PM atau partikel halus. Sekarang selanjutnya adalah Aneks 8. Aneks 8 merupakan perubahan kode konstruksi dan peralatan. Aneks 8 ini terbentuk pada tanggal 13 April 2018. Komite Perlindungan Lingkungan Laut mengingat pasal 38A Konvensi Organisasi Maritim Internasional tentang fungsi Komite Perlindungan Lingkungan Laut yang diberikan kepadanya oleh internasional untuk pencegahan dan pengendalian pencemaran laut dari kapal. Mengingat juga resolusi MEPC nomor 20 yang 2, di mana ia mengadopsi kode untuk konstruksi dan peralatan yang mengangkut bahan kimia berbahaya dalam jumlah besar, dan resolusi MEPC 1622, di mana kode BCH telah menjadi wajib berdasarkan lampiran 2 Konvensi Internasional untuk pencegahan pencemaran dari kapal. Sebagaimana dimodifikasi oleh Protokol 1978 yang berkaitan dengan Marpol. Memperhatikan pasal 16 Marpol dan peraturan 4 Marpol Aneks 2 tentang tata cara perubahan BCH Code, mempertimbangkan pada sesi 72 mengusulkan amandemen terhadap kode BCH mengenai bentuk model dari Certificate of Fitness for the carriage of dangerous chemicals in bulk. Pertama, mengadopsi sesuai dengan pasal 16.2a Marpol amandemen Code terhadap kode BCH teks yang ditetapkan dalam lampiran resolusi ini. Dua, menentukan sesuai dengan pasal 16.2f 3 Marpol bahwa amandemen terhadap kode BCH akan dianggap telah diterima pada tanggal 1 Juli 2019, kecuali sebelum tanggal tersebut telah menyampaikan kepada organisasi keberatan mereka terhadap amandemen tersebut. Ketiga, meminta Sekretaris Jenderal sesuai dengan pasal 16.2e Marpol untuk mengirimkan saman resmi dari resolusi ini dan teks amandemen kode BCH yang terkandung dalam lampiran kepada semua pihak Marpol. Keempat, meminta lebih lanjut Sekretaris Jenderal untuk mengirimkan salinan hanya resolusi dan lampirannya kepada anggota organisasi yang bukan pihak Marpol. Kelima, mengundang para pihak untuk mencatat bahwa sesuai dengan pasal 16.2G Marpol, amandemen terhadap kode BCH akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020 telah diterima sesuai dengan paragraf 2 di atas. Yang terakhir, mengundang juga Komite Keselamatan Maritim untuk mencatat resolusi ini dan mengambil tindakan sewajarnya. Aneks 9. Komite Perlindungan Laut. Pasal 38A Konvensi Organisasi Maritim Internasional tentang fungsi Komite Perlindungan Lingkungan Laut. Digunakan untuk pencegahan dan pengendalian pencemaran laut di kapal. Komite Perlindungan Laut. Pasal 116A Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal. Konvensi 1973. Pasal 6 Protokol 1978 dan Pasal 4 Protokol 1997. Resolusi MEPC. Aneks 9 berlaku sejak 17 Oktober 2014. Yang berisi amandemen Marpol Aneks 6 dan Peraturan 2 dan 13 serta tambahan sertifikat IAPP. Pertimbangan draft amandemen pada lampiran 6 yang direvisi tentang mesin yang hanya berbahan bakar gas.
1. Mengadopsi sesuai dengan pasal 16 ayat 2D Konvensi 1973 pada lampiran 6. 2. Menentukan sesuai dengan pasal 16 ayat 2F Konvensi 1973 bahwa amandemen dianggap telah diterima pada tanggal 1 September 2015. 3. Mengundang para pihak untuk memperhatikan bahwa sesuai dengan pasal 16 ayat 2, 9 Romawi 2, Konvensi 1973 berlaku tanggal 1 Maret 2016. 4. Permintaan Sekjen untuk mengirimkan kepada semua pihak pada Konvensi 1973 sebagaimana diubah oleh Protokol 1978 dan 1997. 5. Meminta lebih lanjut Sekjen untuk mengirimkan kepada anggota organisasi yang bukan pihak Konvensi 1973. Perubahan terhadap Peraturan 2 dan 13 dan lampiran 1. Peraturan 2. Pertama, definisi bahan bakar minyak pada ayat 9 diganti dengan minyak bakar. Berarti bahan bakar yang dikirim dan dimasukkan untuk pembakaran guna tenaga penggerak. 2. Definisi mesin diesel laut pada ayat 14 diganti dengan setiap mesin pembakaran dalam bolak-balik yang beroperasi dengan bahan bakar cair atau ganda yang berlaku Peraturan 3. Persyaratan untuk pengendalian emisi dari kapal. Peraturan 13 nitrogen oksida atau NOx. Paragraf 7.3 diganti dengan paragraf berikut. Berkenaan dengan mesin diesel laut dengan output daya lebih dari 5.000 kW dan perpindahan per silinder pada atau di atas 90 liter yang dipasang di kapal yang dibangun pada atau setelah 1 Januari 1990. Tetapi sebelum 1 Januari 2000, sertifikat pencegahan pencemaran udara internasional harus menunjukkan salah satu dari, yang pertama, sebuah metode yang disetujui pernah memiliki terapan sesuai dengan paragraf 7.1.1 peraturan ini. Kedua, mesin telah disertifikasi sesuai dengan paragraf 7.1.2 peraturan ini. 3. Metode yang disetujui belum tersedia secara komersial seperti yang dijelaskan dalam paragraf 7.2 peraturan ini. Yang terakhir, metode yang disetujui tidak dapat diterapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada Aneks 10, Aneks yang terakhir kita bahas pada video kali ini. Aneks 10 diadopsi pada 22 Juli 2005 yang memaparkan perubahan panduan survei revisi berdasarkan harmonisasi sistem survei dan sertifikasi yang mana resolusi A994823 untuk tujuan marine pollution lampiran ke-6. Selanjutnya pada Aneks 10 ini berisikan yang pertama, Komite Perlindungan Lingkungan Laut, yang kedua, mengingat pasal 38A Konvensi Organisasi Maritim Internasional yang memaparkan tentang fungsi Komite Perlindungan Lingkungan Laut yang diberikan kepada oleh Konvensi Internasional untuk pencegahan dan pengendalian pencemaran laut dari kapal. Yang ketiga, mengingat pula resolusi A948/23 di mana Majelis mengadopsi pedoman survei yang direvisi di bawah sistem survei dan sertifikasi yang diselaraskan. Yang keempat, mengingat lebih lanjut bahwa Marine Pollution Annex ke-6 mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2005. Yang kelima, memperhatikan bahwa amandemen Marine Pollution Annex ke-6 tentang pengenalan Harmonized System of Survey and Certification atau yang disingkat HSSC yang diadopsi pada resolusi RTPC 132/53 yang direncanakan akan mulai berlaku pada tanggal 22 November 2006. Yang keenam, memperhatikan juga bahwa majelis ketika mengadopsi resolusi A948/23 meminta Komite Keselamatan Maritim dan Komite Perlindungan Lingkungan Laut untuk meninjau pedoman survei yang direvisi dan mengubah jika perlu.
Yang ketujuh, yang terakhir, mempertimbangkan draft amandemen terhadap pedoman survei yang direvisi di bawah HSSC atau Harmonized System of Survey and Certification yang disiapkan oleh Subkomite Implementasi Negara Bendera pada sesi ke-13. Selanjutnya, pada Aneks 10 ini adanya pedoman survei sertifikasi pencegahan pencemaran udara internasional dan NOx yang kode teknisnya berisi sebagai berikut. Disebutkan yang pertama ada survei awal, yang mana survei yang dilakukan sebelum kapal siap digunakan. Dalam survei ini, semua peralatan mesin, sistem, perlengkapan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada survei tahunan. Pada survei tahunan ini dilakukan setiap tahun dengan mengambil buffer 3 bulan sebelum dan sesudah tanggal tahun notifikasi. Yang ketiga, ada survei tingkat menengah. Survei tingkat menengah ini berlangsung dalam buffer 3 bulan sebelum atau sesudah ulang tahun kedua dalam 3 bulan sebelum atau setelah tanggal ulang tahun ketiga sertifikat menggantikan salah satu survei tahunan. Dan yang terakhir ada survei pembaruan. Survei pembaruan ini survei yang dilakukan pada atau sebelum 5 tahun dari tanggal kadaluarsa sertifikat yang ada. Dan dalam survei ini dilakukan pemeriksaan terperinci terhadap semua peralatan seperti material, mesin, pemasangan, dan lain-lainnya. Sekian pemaparan yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai Aneks 1 sampai Aneks 10. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.